ini kita akan membahas mengenai fungsi hukum di dalam kehidupan masyarakat. Nah, saya tidak sendiri nih teman-teman, tapi saya ditemani oleh 3 partner saya. Perkenalkan, saya sendiri sebagai host Putri Shalmi Talengkong dengan ekonim 300. Saya Rafida Estepa Yuyu dengan ekonim 303. Saya Priscilla Raingkong dengan ekonim 299. Saya Rafael Padang dengan ekonomi 0302. Nah teman-teman, topik kita kali ini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita akan bahas fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Kadang kita hanya melihat hukum sebagai kumpulan pasal yang kaku, padahal sebenarnya hukum itu bersama kita dan bahkan membentuk cara kita berinteraksi satu sama lain. Benar banget teman-teman, mulai dari hal sederhana kayak aturan lalu lintas sampai hal besar seperti konstitusi negara, semua ada hukumnya. Dan menariknya, hukum bukan hanya soal larangan atau hukuman, tapi juga soal perlindungan, perubahan, bahkan keadilan sosial. Kalau aku pribadi, langsung kepikiran aturan lalu lintas. Tanpa hukum, mungkin jalan raya bakal kacau balau. Iya, tapi jangan jauh-jauh deh. Bahkan di rumah tangga atau di lingkungan RT juga ada hukum, misalnya aturan jam malam anak-anak atau kewajiban ronda. Itu juga bentuk kontrol sosial kan? Betul, hukum sebenarnya adalah kesepakatan bersama untuk menjaga keteraturan. Jadi, hukum hadir supaya masyarakat tidak bertindak seenaknya. Tapi masalahnya di Indonesia kepatuhan terhadap hukum seringkali masih takut sanksi, bukan karena kesadaran. Nah, itu menariknya. Jadi sebenarnya fungsi pengendalian ini berjalan efektif nggak kalau masyarakat taat hukum karena takut dihukum, bukan karena sadar. Pertanyaan bagus, mungkin kita akan masuk lebih dalam lagi. Sekarang kita masuk ke fungsi hukum sebagai rekayasa sosial atau social engineering. Kalau fungsi ini menurutku sangat penting. Hukum bisa mendorong perubahan sosial yang lebih progresif. Misalnya, undang-undang kesetaraan gender yang mendorong masyarakat untuk lebih menghargai perempuan. Nah, setuju. Aku juga teringat aturan tentang pernikahan anak. Di beberapa daerah, tradisi menikahkan anak di usia belia masih kuat. Tapi dengan adanya hukum yang menaikkan batas usia minimal perkawinan, negara berusaha mengubah pola pikir masyarakat. Tapi di sini muncul tantangan. Apakah hukum cukup kuat untuk mengubah budaya yang sudah mengakar ratusan tahun? Menurutku hukum bisa jadi pemicu, tapi butuh dukungan pendidikan dan kesadaran sosial. Kalau hanya mengandalkan pasal, masyarakat bisa saja mencari celah untuk tetap mempertahankan tradisi lama. Ya, contohnya pernikahan dini itu. Walaupun ada undang-undang, masih banyak dispensasi kawin dari pengadilan agama. Artinya, hukum belum sepenuhnya mampu mengubah budaya itu. Oh, jadi hukum sebagai rekayasa sosial memang bisa jadi motor perubahan, tapi harus didukung faktor lain, pendidikan, ekonomi, dan budaya itu sendiri. Nah, fungsi berikutnya adalah hukum sebagai penyelesaian sengketa. Ini jelas banget sih, konflik pasti ada dalam masyarakat. Kalau nggak ada hukum, orang bisa main hakim sendiri. Betul, misalnya sengketa tanah antar warga, kalau nggak ada hukum bisa berujung kekerasan. Tapi dengan adanya hukum, ada mekanisme penyelesaian melalui pengadilan atau mediasi. Iya, tapi tantangannya lagi-lagi soal kepercayaan. Banyak masyarakat yang lebih memilih penyelesaian sengketa di luar jalur hukum formal karena merasa hukum itu lambat, mahal, atau tidak adil. Itu benar, makanya ada praktik mediasi adat, bahkan mediasi keluarga. Kadang justru lebih efektif daripada pengadilan. Tapi, kalau konflik skalanya besar, hukum formal tetap penting karena ada kepastian dan keadilan yang lebih objektif. Nah teman-teman, fungsi lain yang tak kalah penting adalah hukum sebagai alat perlindungan. Iya betul, hukum itu melindungi hak-hak masyarakat, contohnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Kalau nggak ada, bisa saja kita beli barang palsu atau rusak tanpa bisa menuntut ganti rugi. Atau undang-undang perlindungan anak, itu penting banget untuk memastikan anak-anak bisa tumbuh dalam lingkungan aman, bebas dari kekerasan. Oh, jadi hukum sebenarnya bukan hanya soal ancaman dan larangan, tapi juga tentang rasa aman. Masalahnya, kadang hukum perlindungan ini hanya bagus di atas kertas, tapi implementasinya masih lemah. Iya benar, kayak kasus pekerja migran, banyak undang-undang yang melindungi, tapi dalam praktiknya mereka tetap sering jadi korban eksploitasi. Oke teman-teman, sekarang mari kita masuk ke bagian paling kritis, tantangan hukum di Indonesia. Menurutku masalah terbesar adalah persepsi, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Masyarakat kecil sering dihukum tegas, sementara orang kaya atau pejabat bisa lolos dengan mudah. Setuju, itu yang bikin masyarakat jadi apatis. Mereka merasa hukum hanya alat kekuasaan, bukan alat keadilan. Oh, tapi di sisi lain ada juga masalah kesadaran hukum. Banyak masyarakat yang melanggar aturan karena merasa hukum hanya formalitas, bukan kebutuhan. Artinya, masalah kita ada dua, yaitu dari atas ada penegakan hukum yang tidak konsisten, dan dari bawah ada kesadaran hukum yang lemah. Dan itu membuat hukum sulit berfungsi maksimal, baik sebagai pengendali rekayasa sosial maupun perlindungan. Nah, sebelum kita tutup, saya mau kasih pertanyaan untuk teman-teman yang ada di sini nih. Boleh kan? Boleh. Oke. Menurut kalian, fungsi hukum mana sih yang paling terasa dalam kehidupan sehari-hari? Mulai dari yang muda deh. Kalau menurut aku, fungsi yang paling terasa dalam kehidupan sehari-hari itu fungsi pengendalian sosial atau social control. Nah, fungsi ini menuntun masyarakat memahami apa yang boleh dan dilarang beserta konsekuensinya. Karena hampir setiap aktivitasnya seperti lalu lintas, jual beli, pendidikan, identitas, dan layanan publik sudah pasti bersentuhan dengan hukum. Oh, kalau dari Pris? Nah, yang kayak yang dari dia bilang seperti lalu lintas, nah kan banyak tuh yang ditilang karena melanggar undang-undang lalu lintas, seperti yang nggak pakai helm, nggak pakai spion, sama memakai knalpot brong. Kalau dari Rafael? Kalau menurut aku, fungsi hukum yang paling terasa itu sebagai pelindung hak. Soalnya dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin nggak sadar, tapi banyak hal yang kita lakukan itu sebenarnya dilindungi sama hukum. Misalnya pas kita beli barang dibayar, itu sudah termasuk hak pilih kita. Kalau ada yang nolong, ada hukum yang melindungi kita. Atau saat kerja kita punya hak untuk digaji sesuai perjanjian. Bahkan ketika kita jalan